Bayangkan ketika suara muda yang kritis mulai mengguncang dunia politik, tiba-tiba datang tawaran manis dari kursi tertinggi. Apakah itu bentuk penghargaan, atau justru cara halus untuk membungkamnya? Dan kali ini, nama yang jadi sorotan bukan sembarang orang, tapi Salsa Erwina, aktivis muda yang dikenal lantang menegur kebijakan yang tak pro rakyat. Suasana aula besar malam itu mendadak hening. Di depan ratusan peserta diskusi bertema, Suara Muda untuk Indonesia, duduk dua tokoh dari dua generasi berbeda, Megawati Soekarnoputri dan Salsa Erwina. Megawati duduk tenang dengan pandangan penuh wibawa. Sementara Salsa, dengan gaya bicara lugas dan berani, menyampaikan kritik tajam soal integritas dalam politik. Bangsa ini butuh pemimpin yang tidak takut dikritik, katanya lantang. Kalimat itu langsung disambut tepuk tangan panjang. Kamera media berputar ke segala arah, menyorot wajah dua perempuan kuat dengan pandangan berbeda, tapi sama-sama membawa semangat Indonesia. Saat itulah, publik mulai bertanya-tanya, mungkinkah pertemuan ini akan menjadi awal dari sesuatu yang besar? Beberapa jam setelah acara usai, Salsa Erwina dipanggil ke ruang VIP di belakang panggung. Di sana, duduk Megawati Soekarnoputri. Tenang, namun sorot matanya tajam. Di meja kecil antara mereka, hanya ada dua cangkir teh yang masih mengepul. Dengan nada lembut namun penuh wibawa, Megawati berkata, "Kamu punya keberanian yang langka, Salsa. Indonesia butuh anak muda seperti kamu. Kalau kamu mau, saya ingin kamu bergabung dengan kami di PDIP." Salsa terdiam. Tawaran itu datang seperti petir di siang bolong. Sebuah posisi tinggi, langsung dari pucuk pimpinan partai terbesar di negeri ini. Tapi di balik senyum dan kehormatan itu, pikirannya berputar cepat. Ia bertanya dalam hati, apakah ini peluang untuk membawa perubahan dari dalam, atau justru cara halus agar kritiknya tak lagi terdengar di luar. Di luar ruangan, suara kamera dan wartawan mulai menggema. Tapi di dalam, dua perempuan itu terdiam lama, seperti sedang memainkan catur politik yang langkah pertamanya baru saja dimulai. Kabar tawaran Megawati menyebar cepat, seperti angin politik yang membawa aroma kekuasaan. Media sosial langsung meledak. Ada yang memuji langkah Megawati sebagai bentuk kebesaran hati seorang pemimpin yang menghargai generasi muda. Tapi ada juga yang sinis, menilai ini hanya strategi klasik, cara halus untuk menenangkan suara yang terlalu berani bersuara. Sementara itu, Salsa duduk sendiri di kamar apartemennya. Di hadapannya, layar laptop menampilkan ratusan komentar publik. Kalau dia terima, berarti dia sama aja kayak yang lain. Tapi kalau dia tolak, sayang banget, kesempatan emas itu langka. Salsa menarik napas panjang. Ia tahu, setiap keputusan punya harga. Jabatan tinggi bisa memberinya pengaruh besar, tapi juga bisa mengubah caranya berpikir, bahkan membungkam hatinya sendiri. Di luar jendela, lampu kota Jakarta berkelip, seolah mengingatkan, dunia politik tak pernah benar-benar tidur. Di sanalah idealisme sering diuji, bukan oleh musuh, tapi oleh godaan yang tampak manis. Malam itu, Salsa memilih datang ke rumah seseorang yang sudah lama ia anggap sebagai guru sekaligus panutan, dosennya saat kuliah dulu, seorang mantan aktivis reformasi yang kini hidup sederhana di pinggiran kota. Dengan wajah gelisah, Salsa menceritakan semuanya, mulai dari ajakan Megawati, sampai keraguan di hatinya. Sang dosen mendengarkan tanpa menyela, lalu berkata pelan, "Salsa, kalau kamu masuk partai, kamu bisa berjuang dari dalam. Tapi ingat, sistem politik itu seperti lautan dalam. Kalau kamu tidak hati-hati, kamu bisa tenggelam sebelum sempat berenang." Salsa terdiam. Kata-kata itu menancap dalam. Benar, perjuangan dari dalam bisa membawa perubahan. Tapi, apa jadinya jika sistem justru mengubah dirinya? Malam itu, Salsa berdiri di depan cermin. Wajahnya tampak tenang, tapi matanya menyimpan badai. "Kalau aku masuk, apa aku masih bisa bicara sejujur ini?" katanya dalam hati.
Dan disitulah pergulatan sejati dimulai, antara hati yang ingin memperjuangkan kebenaran, dan godaan kekuasaan yang perlahan memanggil. Beberapa minggu berlalu, semua orang menunggu jawaban Salsa Erwina. Media terus berspekulasi. Sebagian yakin, ia akan menerima. Tapi sebagian lain percaya, gadis itu terlalu idealis untuk tunduk pada sistem. Hingga akhirnya, hari itu tiba. Di hadapan kamera dan puluhan wartawan, Salsa berdiri tegak di mimbar kecil, mengenakan kemeja putih sederhana dan ekspresi yakin. Saya berterima kasih atas tawaran yang begitu besar dari Ibu Megawati dan PDIP. Tapi dengan segala hormat, saya memilih untuk tetap independen. Karena bagi saya, suara rakyat tak boleh dibatasi oleh warna bendera politik. Ruangan langsung riuh. Ada yang tepuk tangan, ada yang terkejut. Beberapa politisi tersenyum sinis, tapi sebagian anak muda menangis haru. Dalam sekejap, nama Salsa Erwina menjadi trending topik nasional. Ia bukan lagi sekadar pengkritik, tapi simbol keberanian generasi baru, yang menolak dibungkam, bahkan oleh kekuasaan. Malamnya, di sebuah stasiun TV, seorang komentator berkata, Salsa baru saja menulis sejarah kecil. Mungkin, inilah wajah baru politik Indonesia, jujur, muda, dan tidak bisa dibeli. Malam itu, Salsa duduk di balkon apartemennya. Angin Jakarta bertiup pelan, membawa rasa tenang setelah badai panjang. Di layar ponselnya, ribuan pesan dukungan berdatangan. Tapi yang paling ia ingat, hanya satu pesan dari sang dosen. Kamu sudah memilih jalan sulit, tapi itulah jalan yang benar. Salsa tersenyum. Ia tahu, kekuasaan bisa memberi segalanya, tapi tidak bisa membeli nurani. Dari cerita ini, kita belajar satu hal penting. Bahwa dalam politik, tawaran jabatan bisa menjadi ujian. Tapi ujian sejati bukan pada seberapa tinggi posisi yang kita capai, melainkan seberapa kuat kita menjaga integritas saat tidak ada yang melihat. Salsa Erwina mungkin hanya tokoh fiksi. Tapi semangatnya adalah cermin bagi setiap anak muda, bahwa keberanian, kejujuran, dan suara hati jauh lebih berharga daripada kursi kekuasaan. Disclaimer, cerita ini bersifat fiksi edukatif. Tidak menggambarkan kejadian nyata, tokoh asli, atau pernyataan politik pihak manapun. Tujuannya semata untuk memberikan pelajaran moral tentang integritas, idealisme, dan etika dalam dunia politik. Bayangkan ketika suara muda yang kritis mulai mengguncang dunia politik, tiba-tiba datang tawaran manis dari kursi tertinggi. Apakah itu bentuk penghargaan, atau justru cara halus untuk membungkamnya?